Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan wireless LAN. Boleh di next. Berikut anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Wafa Salma Sempanu. Yang kedua ada Izra Matian Lomar. Yang ketiga ada Yori Afarlin. Boleh di next. Yang keempat ada Howard ya. Yang kelima ada Alphonsus Joy. Boleh di next. Oke, yang pertama, apa itu wireless LAN? Wireless Local Area Network atau biasa disebut dengan wireless LAN ini merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan untuk melakukan sebuah pengiriman data dari sebuah perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang elektromagnetik tanpa kabel sebagai media koneksinya. Nah, sebelum adanya wireless LAN ini, jaringan LAN sudah ada terlebih dahulu. Jaringan LAN ini merupakan gabungan dari beberapa komputer yang tersambung melalui saluran fisik atau kabel. Nah, jadi wireless LAN ini merupakan hasil perkembangan dari LAN ini sendiri. Nah, teknologi ini muncul seiring dengan perkembangan serta kebutuhan untuk akses jaringan yang mobile atau bergerak yang tidak membutuhkan kabel sebagai media transmisinya. Dengan menggunakan teknologi frekuensi radio, wireless LAN mengirim dan menerima data melalui media udara dengan meminimalisasikan kebutuhan akan sambungan kabel. Media transmisinya menggunakan frekuensi radio atau RF dan infrared atau IR untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna di dalam satu area. Dengan begitu, wireless LAN telah dapat mengkombinasikan antara konektivitas data dengan mobilitas user. Boleh di next. Nah, di sini ada penemu dari wireless LAN. Penemu wireless LAN ini bernama Norman Abramson. Norman Abramson ini merupakan seorang profesor dari Universitas Hawaii yang mengembangkan jaringan komunikasi komputer nirkabel pertama di dunia. Aloha Net yang berbiaya rendah dan hampir serupa dengan radio. Sistem ini melibatkan 7 komputer dari 4 pulau untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Oahu tanpa menggunakan saluran telepon. Pada tahun 1979, Fr. G. Feller dan U. Babs menerbitkan makalah di IEEE Proceeding yang berisi laporan tentang uji coba jaringan nirkabel untuk komunikasi dengan menggunakan inframerah yang tersebar. Tahun kemudian, pada tahun 1980, P. Farrell melaporkan percobaannya tentang aplikasi eksperimental dari sebuah kode tunggal penyebaran spektrum radio untuk komunikasi terminal nirkabel dalam Konferensi Nasional Telekomunikasi IEEE. Boleh di next. Selanjutnya ada sejarah wireless LAN. Perusahaan pertama yang mengembangkan teknologi wireless LAN ini adalah IBM dan Hewlett-Packard, yaitu pada akhir tahun 1970-an. IBM merancang dengan teknologi infrared, sementara HP dengan teknologi RF, atau frekuensi radio. Namun hasilnya dengan data rate hanya 100 kbps, masih belum sesuai standar IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Asosiasi Insinyur Elektro Internasional, untuk membangun suatu LAN yaitu 1 Mbps. Jadi awalnya produk ini tidak dipasarkan. Baru pada tahun 1985, FCC atau Federal Communication Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi AS, menetapkan pita industrial, saintifik, dan medikal atau ISM band itu 902 sampai 928 MHz dan 575 dan sampai 550 MHz yang bersifat tidak terlisensi, sehingga pengembangan WLAN secara komersial memasuki tahapan serius. Barulah pada tahun 1990 WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik spread spectrum atau SS pada pita SIM. Next. Selanjutnya ada standarisasi WLAN. IEEE 802.11. IEEE merupakan institusi yang melakukan diskusi, riset, dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi
untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Berikutnya ada perkembangan dari standar 802.11 di antaranya. 802.11 adalah standar dasar WLAN untuk mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Selanjutnya ada 802.11a, standar high speed WLAN 5 GHz band transfer data up to 54 Mbps. 802.11b, standar WLAN untuk 2,4 GHz transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps. 802.11g menetapkan teknik modulasi tambahan untuk 2,4 GHz band untuk kecepatan transfer data hingga 54 Mbps. Next. Mode jaringan WLAN. Mode jaringan WLAN yang ada pada WLAN sebenarnya tidak jauh berbeda dengan LAN. Tapi pada WLAN, setiap node menggunakan wireless device untuk bisa terhubung ke dalam jaringan. Node-node yang ada pada WLAN menggunakan kanal frekuensi yang sama dan Service Set Identifier atau SSID yang menunjukkan identitas wireless device yang digunakan. Berbeda dengan jaringan LAN, jaringan WLAN mempunyai dua metode yang dapat digunakan dalam penggunaannya, yaitu metode ad hoc dan juga metode infrastruktur. Komponen jaringan WLAN, yang pertama ada access point, yang merupakan perangkat yang memiliki peran penting dalam konektivitas suatu internet. Yang kedua ada wireless adapter, yang merupakan sebuah perangkat yang menambahkan konektivitas nirkabel wireless atau wireless ke laptop atau komputer desktop. Yang ketiga ada wireless LAN, yang merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, kampus, atau gedung kantor. Yang keempat, ada MikroTik router yang merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjadikan PC berbasis Intel atau AMD mampu melakukan beberapa fungsi dalamnya, yaitu router, bridge, firewall, pengaturan bandwidth, wireless access point atau client, dan fungsi networking serta beberapa fungsi server. Sehingga cocok untuk routing jaringan atau internet di perkantoran, bahkan juga digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Berikutnya ada konfigurasi jaringan WLAN. Sebelumnya, konfigurasi itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan jaringan data. Dalam WLAN terdapat mode koneksi bernama ad hoc. Mode koneksi ini adalah mode di mana beberapa komputer terhubung secara langsung dan salah satu dari komputer-komputer tersebut berfungsi menjadi server dan lainnya menjadi klien, atau lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Keuntungannya lebih murah dan praktis bila yang terkoneksi cuma 2 dan 3 komputer secara tanpa harus membeli access point. Next. Kelebihan dan menggunakan WLAN. Yang pertama ada mobilitas yang tinggi. Selama dalam jangkauan sinyal access point memungkinkan pengguna dapat terhubung ke jaringan sehingga informasi mudah didapatkan. Jadi tidak perlu di satu ruangan tempat kerja saja untuk mengakses informasi. Lalu dengan mobilitas yang baik ini, maka dapat meningkatkan produktivitas khusus dalam bekerja. Yang kedua, kecepatan instalasi. Dalam penerapannya WLAN tergolong mudah dan juga cepat diinstalasi, karena tanpa diperlukan memasang kabel jaringan terlebih dahulu. Coba bayangkan jika menggunakan kabel dalam jaringan LAN yang besar, maka akan diperlukan banyak kabel jaringan, belum lagi memasangkan konektornya. Maka dengan menggunakan teknologi wireless, maka hal tersebut dapat dipercepat. Yang terakhir, sangat fleksibel. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja selama terjangkau sinyal. Selain itu, sedikit menggunakan kabel atau bahkan tidak menggunakan kabel. Next. Lalu ada kekurangan menggunakan wireless LAN. Yang pertama, keamanan data tidak terjamin karena dapat diretas. Lalu biaya yang dikeluarkan di awal lumayan besar. Lalu gangguan yang bisa terjadi kapan saja, contohnya terhalang terpantul atau sumber yang membatasi sinyal sehingga sulit ditransmisikan. Lalu keterbatasan spektrum dalam kapasitas jaringan. Frekuensi tidak dapat diperluas tapi dapat dibuat lebih efisien. Next.
Lalu ada contoh jaringan wireless LAN. Salah satu contoh penerapan jaringan wireless LAN adalah Wi-Fi, yang saat ini bisa didapatkan di hampir semua tempat, meski disebut sebagai jaringan dari kabel atau jaringan tanpa kabel. Untuk bisa mengakses Wi-Fi yang merupakan wireless LAN ini, tetap dibutuhkan alat untuk memancarkan sinyalnya. Alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal ini disebut juga sebagai router, yaitu alat penerima sinyal yang kemudian akan menyebarkan gelombang radio sebagai jaringan internet yang teman-teman dapatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai contoh penerapan teknologi jaringan wireless LAN pada gadget yang dipakai. Misalnya seperti smartphone, laptop, komputer, televisi pintar, perangkat game, dan berbagai peralatan lain yang bisa menerima sinyal internet. Next. Lalu ada quotes dari Bill Gates. Bill Gates mengatakan kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas bahwa Anda tidak menyadari keberadaannya, sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Next. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.